Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang masa berlaku hukum Taurat, Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16 berbunyi demikian. Hukum Taurat dan Kitab Para Nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Memang benar bahwa hukum Taurat dan Kitab Para Nabi hanya berlaku sampai pada zaman Yohanes. Mengapa? Berlaku dalam pengertian berlaku sebagai jalan keselamatan. Hal itu sudah digenapi sejak Yohanes datang. Karena janji-janji dan nubuat-nubuat yang ada dalam hukum Taurat dan Kitab Para Nabi itu sekarang dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus datang, bukan lagi tentang hukum Taurat yang diberitakan, tetapi kerajaan Allah. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan dalam Matius 4 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga mendekat." Jadi, yang diberitakan oleh Yesus bukan mengenai hukum Taurat lagi, meskipun dasarnya sudah dipersiapkan di dalam hukum Taurat. Tetapi Yesus tidak mengulangi hukum Taurat itu lagi, Dia menggenapinya. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. "Janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Taurat atau Kitab Para Nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya." Hukum Taurat tidak dibatalkan atau ditiadakan. Hukum Taurat tetap dilaksanakan, menjadi landasan, tetapi dengan penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Bukan hukum seperti hukuman mati bagi pelaku dosa atau penyembelihan kurban, tetapi hukum moral dan nubuat-nubuat yang diberitakan. Itu sekarang tetap berlaku di dalam diri Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus yang menggenapi nubuat-nubuat dalam Perjanjian Lama dan hukum Taurat itu. Dalam Yohanes 5 ayat 46 berbunyi demikian. "Sebab jika kamu percaya pada Musa, maka kamu percaya kepadaku, karena Dia yang telah menulis tentang aku." Yang ditulis oleh Musa itu adalah nubuat-nubuat tentang Yesus. Jadi ketika Yesus datang, bukan tulisan Musa dalam bentuk apa adanya, tetapi sebagai yang telah digenapi di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus Kristus, bukan Taurat dalam bentuk seperti dalam bentuk mentahnya, tetapi dalam bentuk penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus mengatakan seperti yang tercatat dalam Kolose 2 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. "Oleh karena itu, janganlah seorang pun menghakimi kamu dalam hal makanan atau dalam hal minuman, atau dalam penghormatan akan hari raya, atau mengenai bulan baru, atau hari-hari Sabat yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Tetapi wujudnya adalah Kristus." Jika itu hanya bayangan sedangkan wujudnya adalah Kristus, ketika Kristus datang dan Kristus didahului dengan Yohanes, maka yang bayangan ini sudah tidak ada, sudah selesai. Sekarang wujudnya ada di dalam Yesus yang memberitakan tentang kerajaan Allah. Di dalam Ibrani 7 ayat 12 berbunyi demikian. "Sebab ketika keimaman diubah, maka terjadilah juga perubahan Taurat atas dasar kebutuhan." Dalam Perjanjian Lama, keimaman berdasarkan garis keturunan Harun. Dan sekarang keimaman itu telah berubah, karena dalam Perjanjian Baru, keimamannya adalah keimaman berdasarkan Melkisedek, Ibrani 5, 6, dan 7. Kalau keimaman berubah dari Harun ke Melkisedek, maka hukum Taurat pun akan berubah dengan sendirinya. Sekarang hukumnya bukan hukum Taurat lagi, tetapi hukum kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, hukum Taurat tetap berlaku dalam bentuk penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini.
Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.